Ya, pemirsa balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring cuma di podcast TV Show. Dan kali ini kita masih tersambung bersama dengan Pak Tafsir, di mana kita berbincang dengan seorang sosok yang terus semangat untuk memotivasi kita semua untuk berkontribusi secara nyata pada memajukan amal usaha Muhammadiyah, termasuk televisi Muhammadiyah yang tercinta ini. Aku senang banget ternyata masih banyak orang-orang yang peduli untuk bersama memajukan televisi Muhammadiyah khususnya, dan tentunya ini menjadi satu langkah yang baik sekali karena kita bisa berkolaborasi untuk memanfaatkan saluran ini untuk menciptakan generasi-generasi yang cerdas dan juga sebagai saluran yang mencerahkan. Nah, pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita masih tersambung bersama dengan Pak Tafsir selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang bukan hanya sekedar bisa memotivasi, tapi beliau sendiri sudah membuktikan bahwa beliau bisa juga sendiri begitu ya, membuat program dan memberikannya kepada televisi Muhammadiyah. Program apakah itu? Program apa Pak Tafsir saat itu? Waktu Indonesia Belajar. Oke, dan juga Pak Tafsir juga pernah ya mengisi program jalan-jalan. Betul ya? Itu Gimana? isengnya anak-anak di MPI. Gimana itu ceritanya Pak Tafsir? Jadi kan sering tuh anak-anak ngikuti saya kalau saya kegiatan di daerah, Ya. pengajian misalnya. Oke. Dia kan sering ikut gitu. Kadang memang sengaja saya ajak untuk meliput meliput acaranya sebenarnya. Untuk beritanya kita kirim ke TV-mu. Tapi kemudian mereka iseng-iseng, tidak sekedar acaranya yang dikemas, tapi jalan-jalannya Pak Tafsir juga kita kemas katanya. Wow. Jadi Pak Tafsir ini kalau dalam satu acara bukan hanya mengisi acara, tapi ada jalan-jalan yang lainnya juga ya, ada aktivitas lain yang seru yang bisa ditampilkan. Gimana? Tapi itu inisiatif anak-anak MPI, bukan dari saya. Oke, itu inisiatif tapi Pak Tafsir tampil di situ. Iya. Jadi baik. Itu inisiatif dari teman-teman kontributor TV-mu di MPI Jawa Tengah. Oke, baik. Mas Tarom, ada Mbak Isna dan kawan-kawan. Yang mengemas kemudian bukan hanya bisa menghasilkan berita begitu ya, tapi kemudian menjadi sebuah program jalan-jalan di TV-mu begitu. Betul. Ada rencana nggak setelah ini, kan memang awalnya seperti sebuah percobaan iseng-iseng gitu ya, bukan satu hal yang didesain atau diagendakan. Nah, ada rencana nggak sih untuk diteruskan lagi dan diseriusi begitu, dibuat sebuah planning perencanaan program misalnya? Kalau saya ngusulkan kan saya nggak enak. Ya. Nggak enak tapi mau juga sih, nggak apa-apa, bagus juga kan ide itu sebenarnya. Iya. Kan sekarang kan karena pandemi kan kita jarang yang sifatnya offline. Ya. Otomatis kan ke daerah juga tidak terlalu banyak. Ya. Tapi nanti kalau sudah mulai, kita pasti akan kembali bawa teman-teman MPI, saya ajak untuk meliput acara-acara di daerah yang kita datangi gitu, event-event yang ada di daerah maupun di wilayah maupun di kampus dan amal usaha lain yang kita datangi gitu. Tapi Pak Tafsir sebenarnya pernah nggak sih, kan saat ini kan Pak Tafsir cukup aktif ya, memberikan ide-ide untuk dibuat sebuah program, berkontribusi untuk ditayangkan di TV-mu. Tapi pernah nggak sih ketika mungkin bertemu dengan ketua-ketua PWM yang lainnya begitu, kemudian mengajak, ayo mungkin ada beberapa PWM yang masih kurang aktif, pernah nggak dilakukan oleh Pak Tafsir mengajak secara langsung, kamu buat juga dong di daerah kamu gitu, atau di wilayah kamu, atau bagaimana? Ya, secara khusus untuk itu tidak, tapi biasanya ketika kita kumpul kita iseng-iseng ngobrol-ngobrol gitu. Bagaimana kita bersama-sama merasa memiliki dan mensukseskan TV-mu supaya TV-mu menjadi TV favorit yang ditonton oleh banyak masyarakat. Luar biasa sekali. Ini sepertinya Pak Tafsir juga jadi salah satu penonton setia televisi Muhammadiyah ya. Iya. Iya, harus seperti itu. Dan kita kan memang juga sudah mendorong teman-teman bagaimana cepat atau lambat di Semarang harus ada studio TV-mu. Amin. Semarang Raya.
Baik, ini sudah dalam tahap perencanaan atau bahkan pembentukan atau bagaimana Pak Tafsir? Dari sarana prasarana tempat Ya, dan SDM sudah kita siapkan di baik. lantai 4 kantor Wow, PWM. baik. Cuman kemarin dari Pak Rektor Unimus Mhm. minta jangan di PWM, di gedung Unimus saja gitu. Masya Allah, malah justru dapat support tambahan ya. Ya dari Pak Rektor. Ya, Sekarang kan nanti rencana Pak Rektor ditempatkan di lantai 9. oke. Lantai 9 Fakultas Teknik yang sekarang sedang dibangun. Oke, baik. Itu Jadi nanti kalau sudah selesai, direncanakan. nanti Baik. TV-mu diminta di lantai 9 gedung itu yang sekarang sudah strukturnya sudah selesai Wow. menuju fitting. Oke, luar biasa Ya, sekali. mohon doanya supaya semuanya Amin. lancar Amin. dan proyeknya segera selesai. Amin. Tentunya kita semua berdoa dan juga saya sangat senang sekali mendapatkan Amin. kabar bahagia ini dan saya harap apa yang disampaikan oleh Pak Tafsir ini bisa benar-benar membuat iri wilayah lain begitu ya. Jadi bisa melakukan hal yang sama begitu saya pikir bahkan lebih baik lagi kalau nanti pun jadi sebuah studio di wilayah Jawa Tengah, saya rasa ini akan semakin membuat TV-mu lebih lebih bagus lagi begitu ya dengan ragam program yang akan disajikan begitu ya Pak Tafsir. Betul. Oke, nah Pak Tafsir, ini saya melihat semangat Pak Tafsir begitu ya, di mana Pak Tafsir ini sangat peduli sekali terhadap aum Muhammadiyah begitu, amal usaha Muhammadiyah dimanapun sebenarnya. Artinya kita yang berada di pusat pun sangat bahagia sekali begitu kan menemukan support dari wilayah begitu. Tapi sebelumnya Pak Tafsir ini tertarik untuk memajukan televisi Muhammadiyah. Kalau menurut Pak Tafsir sendiri, televisi Muhammadiyah ini sebenarnya bagaimana Pak Tafsir memandang televisi Muhammadiyah? Dari komposisi acaranya sudah bagus. Baik. Mungkin tinggal kualitas kontennya, misalnya kajian-kajian keislaman. Ya. Mungkin tokoh-tokohnya lebih variatif yang Tentu. benar-benar orang yang expert di bidangnya. Ya. Oke. Nah ini yang nanti akan dilakukan oleh Pak Tafsir begitu ya, membantu untuk memberikan penyempurnaan pada program-program. Ini rencananya kalau tadi rangkanya sudah jadi begitu ya, strukturnya sudah jadi. Sekiranya kapan kemudian studio yang ada di Jawa Tengah ini bisa mulai beroperasi nih? Kalau menurut jadwal misalnya. Kan kalau dalam hitungan nanti November gedung baru selesai. Oh, oke. Jadi kalau November baru selesai ya berarti mudah-mudahan tidak terlalu lama setelah itu kita bisa langsung menyiapkan TV-mu untuk bisa segera operasi. Kita sih berharapkan akhir tahun 2020 ini bisa beroperasi lah gitu. Oke, itu harapannya ya. Tapi paling tidak apa yang sudah direncanakan ini bisa benar-benar terlaksana. Itu sudah menjadi satu hal yang sangat baik sekali. Nah, Pak Tafsir, bicara tentang sebuah persiapan, ini juga wilayah Jawa Tengah ini kan juga sebelumnya sudah dipersiapkan untuk menjadi lokasi muktamar. Nah, ini penasaran nih, sebenarnya sudah sampai mana sih persiapannya dan ya kondisi pandemi ini membuat tentunya menjadi berbeda ya aktivitasnya. Sebenarnya sudah ibaratnya hampir 100% sudah kita siapkan. Baik. Editoriumnya udah jadi. Ya. Kemudian penginapan dan sebagainya semuanya udah kita siapkan. Souvenir udah kita siapkan. Masya Allah. Materi-materi muktamar udah disiapkan. Ya. Hanya satu yang belum disiapkan. Apa itu? Tampilan di pembukaan. Baik. Ya. Kan biasanya ada tampilan kolosal. Nah, itu yang belum kita siapkan karena waktu itu kan masih antara di Stadion Manahan atau di Auditorium UMS karena masih tarik menarik antara pemerintah dengan kita. Ya. Karena kan Stadion Manahan yang pengennya kita menjadi tempat pembukaan, itu kan nanti tahun 2020 atau 2021 untuk tempat pertandingan Piala Dunia Under 20. Oke. Sehingga pemerintah lalu khawatir, jangan-jangan nanti
kalau dipakai muktamar kemudian ada kerusakan, nanti FIFA kemudian membuat keputusan lain. Ya. Lah kan ketika kita belum jelas antara di editorium atau di manahan, kita kan juga belum jelas model seperti apa yang ditampilkan di upacara pembukaan. Ya. Agar sesuai ya tentunya dengan tempatnya begitu ya. Sesuai dengan tempatnya. Oke, nah Pak Tafsir, ya ada yang ingin disampaikan? Ya, ya. Oke, terakhir Pak Tafsir, Pak Tafsir, saya ingin sekali Pak Tafsir memberikan motivasi kembali. Ini bukan hanya untuk kader Muhammadiyah yang berada di wilayah Jawa Tengah, tapi untuk seluruh wilayah-wilayah Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya, untuk bisa berkolaborasi bersama, membuat sebuah aksi nyata, memajukan amal usaha Muhammadiyah. Silahkan. Baik, Muhammadiyah itu terdiri dari 3 komponen. Ada jamaah, ada jamiyah, dan amal usaha Muhammadiyah. Baik. Maka ketiganya harus bersinergi, kerjasama. Karena tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. TV-mu adalah bagian dari amal usaha. Maka mari kita bangun, kita cintai, dan kita kembangkan sehingga TV-mu menjadi TV favorit tidak hanya bagi warga Muhammadiyah, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sesuai kembali. Cintailah TV-mu. Harus seperti itu ya Pak Tafsir ya, karena memang kembali lagi pada tujuan dari televisi Muhammadiyah sendiri adalah untuk memberikan sajian-sajian yang mencerdaskan bangsa dan mencerahkan. Masya Allah, ini sepertinya nanti bisa jadi juga di host di televisi Muhammadiyah ya, sudah sampai hafal tagline ya dari televisi Muhammadiyah. Masya Allah, terima kasih Pak Tafsir sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan semangatnya. Hati-hati di jalan nanti kalau mau pulang kampung ya, tetap jaga kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan tentunya pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program Podcast TV. Dan tentunya senang sekali saya Irma Septiana dapat menemani Anda semua. Terus saja dan stay tune di Podcast TV Show, karena ngobrol sering nggak bikin boring ya cuma di PTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.